kita lanjutkan diskusi bersama kita Romo Aloysius Budi Purnomo, seorang rohaniwan dan juga budayawan. Romo Budi, di dalam forum G20 Religion Forum R20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali hari Rabu 2 November ya, itu semua pemimpin agama di dunia berkomitmen membangun gerakan baru untuk masa depan yang lebih damai dan lebih mulia bagi peradaban umat manusia. Gimana menurut Romo Budi dengan situasi hal ini yang disampaikan di R20 ini? Ya, ini sesuatu yang bagi saya langkah progresif. Meskipun G20 sendiri sebenarnya kan aspek politik ekonomi ya, dan kehadiran para tokoh agama dalam konteks G20 dan juga R of 20 itu menjadi langkah maju bahwa aspek-aspek politik ekonomi itu membutuhkan satu moral and spiritual paradigm gitu ya. Jadi ada aspek-aspek moral dan spiritual yang harus diperhatikan sebagai satu landasan ketika kita mau mengatasi krisis global yang juga krisis nasional dan juga di tingkat lokal. Mau tidak mau kehadiran pemuka agama itu memiliki signifikansi dan relevansi justru karena sebagai pelayan spiritual dan moral untuk umat, untuk jemaat. Pemuka-pemuka agama ini kan memiliki masa, dan jemaat itu mendengarkan pemimpinnya. Itu sesuatu banget. Sesuatu banget itu ya, ajang itu ya. Kalau menurut Romo Budi sendiri saat ini apa saja gitu persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di bumi sekarang ini kalau dalam konteks hubungan antar manusia? Ya, yang jelas kita berada dalam situasi krisis global ya. Krisis global itu dalam bahasa saya menjadi krisis ecological crisis yang menimpa segala aspek. Mulai dari lingkungan hidup kita, bukan hanya degradasi lingkungan, tetapi kita menghadapi krisis ekologi. Ekologi mensyaratkan bahwa segala sesuatu itu terhubung. Nah, ketika rumah kita bersama, bumi tempat kita tinggal ini mengalami degradasi, mengalami bencana, mengalami kehancuran, lalu kemanusiaan juga terancam, terutama mereka yang paling rentan ya, the vulnerable, itu yang paling harus menanggung akibat dari itu. Sehingga di tengah-tengah krisis itu lalu relasi partnership di antara sesama manusia untuk bersama-sama bergandengan mewujudkan kesejahteraan itu menjadi sangat penting. Nah, peran pemimpin agama adalah mendorong pertama para pemimpin politik untuk menyadari bahwa sekarang ini bukan lagi era triptik ya, 3P, people, planet, and profit, ya, tapi juga menjadi 5P ya, people, planet, prosperity, partnership, and peace. Kalau saya menambahkan menjadi 7P, people, planet, profit, prosperity, partnership, peace, and providential day. Jadi ada penyelenggaraan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Lalu partnership, ya, partnership itu kerjasama. Ya, kerjasama kalau kita dalam konteks agama-agama, lalu itu yang saya sebut sebagai eco-interreligious praxis. Ya, kerjasama bersama-sama untuk menghadapi krisis ekologi, krisis global, krisis nasional, krisis energi yang di depan mata kita. Untuk itu lalu perdamaian kemanusiaan itu harus diutamakan. Perdamaian, keadilan bukan hanya mencakup kemanusiaan untuk manusia, tapi juga bagaimana kita mewujudkan ecological justice gitu ya. Keadilan ekologis yang juga menjadi kepedulian kita untuk mengatasi krisis itu Mbak Nadia. Iya. Kalau menurut Romo Budi, untuk mewujudkan komitmen dan gerakan baru demi masa depan yang lebih damai bagi peradaban umat manusia, khususnya dalam konteks hubungan antar agama, itu
mesti bagaimana? Sekarang ini kita harus memandang bahwa agama itu harus berbuah pada perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Jadi justice and peace and the integrity of creation itu menjadi komitmen kita bersama. Nah, ketika bersama-sama kita mewujudkannya, lalu menjadi interreligious ya dalam konteks kita, apapun agama dan kepercayaannya, dan itu sangat dimungkinkan. Dalam riset yang saya lakukan ya, untuk disertasi saya beberapa waktu yang lalu yang sudah dinyatakan lulus dan dinyatakan terbaik, saya menawarkan satu teori pentingnya model kepemimpinan ekoteologis interreligius untuk merawat bumi rumah bersama, merespons krisis yang terjadi. Artinya, ketika semua pemuka, pelayan agama itu bersinergi, bekerja sama, sesuai dengan landasan ajaran teologi dan iman masing-masing, tapi dilakukan bersama-sama, disitulah aspek ekoteologis interreligius terjadi. Dan semua agama mengajarkan pentingnya perdamaian, pentingnya keadilan, pentingnya menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi titik temu ini menjadi modal untuk kita melangkah bersama. Maka aspek partnership dari 7P yang saya tawarkan itu juga dalam konteks kolaborasi interreligius tersebut. Nah, ketika kita para pemimpin, pemuka agama bersama-sama bersinergi, lalu umatnya terlibat di dalamnya, kurang apa lagi kekuatan kita. Karena apa? Mayoritas penduduk bumi ini mengaku dan menyatakan diri sebagai orang yang beragama dan kepercayaannya. Maka kekuatannya itu sangat berlipat ganda. Dan kalau ini menjadi satu gerakan mendorong para pemimpin politik ekonomi untuk menyadari pentingnya perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, pasti ya ke depan yang namanya peace and prosperity itu akan terwujud untuk people kita. Dan juga untuk planet kita. Buat planet juga. 7Ps tadi, baiklah. Terima kasih banyak nih Roma Budi sudah bersama Radio Idola memberikan kita pandangan pemikiran seperti ini. Sampai jumpa lagi Roma Budi. Oke Mbak Nadia, salam buat teman-teman semua dan seluruh penggemar Radio Idola. Siap. Demikian Mitra Idola Romo Aloysius, seorang rohani. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.